Gila, gila, gila. Masyarakat benar-benar udah marah banget sama pemerintah. Ditambah tragedi Afan Kurniawan yang terlindas mobil rantis Brimob. Makin membara lah amarah rakyat ya. Iya jelas. Buktinya mural-mural perlawanan muncul di sekitaran gedung DPR kan? Salah satunya tulisan 1312. Maksudnya? Lo harus tahu, 1312 itu bukan angka random. Itu tuh kode. Kalau dipecahin jadi huruf alfabet, 1 sama dengan A, 3 sama dengan C, 1 sama dengan A, 2 sama dengan B. Hasilnya, ACAP. Nah, itu tuh singkatan dari Al-Corp Ar-Bastard. Artinya, semua polisi dianggap brengsek. Karena bukan yang ngasih rasa aman, malah bikin rakyat takut. Polisi kan yang harusnya menjadi ranah pelindungnya, justru jadi alat represi negara. Wadidaw, sadis banget ya kalimatnya. Tapi kok bisa jadi bahasa universal gitu? Sampai dipakai di banyak negara? Ya, karena asalnya emang dari gerakan protes di Eropa, terus populer banget nih di Inggris pada tahun 80-an, lewat budaya punk dan hooligan bola. Dari situ, nyebar ke Amerika, ke Asia, sampai ke Indonesia juga, di graffiti, di poster, bahkan di lagu-lagu punk. Kode 1312 dipakai sebagai simbol perlawanan terhadap aparat yang brutal. Jadi, begitu orang baca angka itu, langsung ngerti nih. Maksudnya, tanpa perlu teriak keras-keras. Oh, jadi semacam kode rahasia rakyat buat bilang kami muak sama polisi, tapi lebih aman dan singkat ya. Tepat banget. Bahkan sampai sekarang, di banyak demo di luar negeri, tulisan 1312 sering muncul di spanduk, di kaos, mural jalanan, karena bahasa simbol itu lebih cepat nyebar dan lebih sulit disensor. Coba bayangin deh, kalau lo nulis terang-terangan polisi brengsek, bisa langsung ditangkap kan? Tapi kalau cuma angka, mereka kan bingung dulu. Iya juga, jadi kayak cheat kode di dunia protes ya. Angka doang tapi maknanya dalam banget. Dan di Indonesia sendiri nih, angka ini makin sering muncul. Karena masyarakat udah makin sadar, kasus kekerasan aparat itu bukan 1-2 aja, tapi sistemik. Makanya simbol 1312 jadi semacam bahasa solidaritas antar rakyat yang muak sama penindasan. Gila, gila, gila. Ngeri abis ya. Terus sejarah awalnya gimana sih tentang angka 1312? Kode ini pertama kali muncul di Eropa sekitar 1940-an. Waktu itu, yang pakai kebanyakan kaum buruh, pekerja, sama kelompok-kelompok anarko-punk awal. Mereka bikin grafiti acap di tembok, biar nunjukin perlawanan terhadap polisi yang selalu jadi alat negara buat nindas rakyat. Nah, masuk ke era punk 70-80-an, simbol ini makin meledak. Band punk, skinhead, sampai hooligan ikut nyebarin di stadion di jalanan. Lama-lama, angka 1312 jadi bahasa global. Jadi bukan sekedar coretan aja nih, tapi identitas perlawanan kelas bawah. Jadi kayak lagu underground gitu ya? Nyebar pelan-pelan tapi akhirnya didengerin semua orang. Bedanya ini bukan musik, tapi mural perlawanan. Kayak bahasa rahasia, lo cukup nulis angka 4 digit aja, orang-orang yang punya keresahan yang sama langsung nyambung. Nggak perlu teriak-teriak panjang, simbol ini jadi kayak password antar rakyat yang tertindas. Pantesan di Indo muncul juga, soalnya nasib rakyat sama aja, disikat aparat, apalagi di sini. Setiap ada demo besar, pasti ada bentrokan, ada korban, ada intimidasi. Jadi ya wajar kalau simbol perlawanan global kayak gini akhirnya nyangkut ke kita juga. Bener banget, apalagi sekarang kan media sosial bikin penyebaran lebih cepat ya. Di luar negeri contohnya, 1312 muncul di mural George Floyd, demo Black Lives Matter, sampai aksi-aksi di Hong Kong. Nah, netizen Indonesia yang lihat ikut bawa ke konteks lokal. Bahkan banyak mural di Jakarta, Bandung, sampai Yogyakarta yang diam-diam nyelipin kode ini. Cuma ya sering dihapus aparat. Iya, aparat di sini mah alergi banget sama mural. Padahal ya cuma angka doang, tapi mungkin mereka udah paham angka itu bisa lebih ngeri daripada slogan panjang. Dan makin dilarang, makin viral. Itu hukum sosial. Semakin dibungkam, simbolnya makin kuat. Kalau ngomongin Indonesia, catatannya tuh panjang banget. Dari 1998 tragedi Trisakti, Semanggi I Semanggi II, mahasiswa ditembak di jalanan waktu nuntut reformasi. Tahun 2019, demo tolak RKUHP, banyak mahasiswa babak belur karena peluru karet, gas air mata, bahkan ada yang hilang penglihatan permanen. Pada tahun 2020,
Pas demo Omnibus Law, polisi brutal, gas air mata kayak hujan, terus 2022 tragedi Kanjuruhan, 135 nyawa melayang karena tembakan gas air mata di dalam stadion. Semua itu bikin kepercayaan rakyat ke aparat tuh anjlok banget. Polisi lebih sering tampil sebagai pelindung penguasa, bukan pelindung masyarakat. Pantes mural 13-12 banyak di tembok-tembok kota, kayak teriakan yang ditulis biar nggak bisa dibungkam. Dan gue jadi inget nih kata-katanya Wiji Tukul. Aktivis yang hilang diculik sejak 1998, apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata. Lawan. Itu jadi mantra perlawanan rakyat. Lawan. Tapi kan tiap kali ada korban, jawaban negara sama aja. Akan dievaluasi kayak kaset rusak, nggak ada perubahan nyata. Evaluasi itu jadi mantra kosong, kayak obat generik yang udah kadaluarsa gitu. Makanya mural 1312 makin relevan. Karena rakyat butuh simbol yang mewakili rasa muaknya. Jadi pengen ikutan coret-coret angka 1312 di tembok gedung DPR biar vibe-nya pang dikit. Tapi hati-hati, di sini bisa dianggap vandalisme. Padahal di luar negeri mural politik dilindungi sebagai ekspresi seni. Di sini malah ditangkap ya. Malah bisa ditangkap gitu, dipenjarain. Itu nunjukin lagi nih, negara ini takut sama rakyatnya sendiri. Gila. Makin jelas ya kenapa angka 1312 tuh meledak. Karena dia bukan sekedar angka, tapi simbol akumulasi luka sejarah rakyat. Nah, persis banget nih. Dan selama kekerasan struktural ini masih ada, mural itu nggak bakal mati. Dia akan terus ditulis ulang, dihapus aparat lagi, ditulis lagi, dihapus lagi, sampai benar-benar ada perubahan nyata. Oh iya, dari tadi kan lu jelasin tentang kekerasan aparat di Indonesia aja nih. Di luar negeri juga se-chaos di Indonesia nggak sih aparatnya? Wah, banyak banget ya. Misalnya di Amerika pas kasusnya George Floyd, itu tahun 2020, dibunuh polisi dengan cara diinjak lehernya. Langsung meledak jadi gerakan Black Lives Matter di seluruh dunia. Terus di Prancis, polisi bentrok sama buruh tiap kali ada demo soal reformasi pensiun. Terus di Hong Kong, pas 2019, demo pro demokrasi dilawan polisi pakai gas air mata dan peluru karet. Jadi sebenarnya di mana-mana, ketika negara makin otoriter, polisi otomatis jadi musuh rakyat. Wadidaw, berarti sama aja ya polanya. Polisi jadi alat penguasa. Jadi nggak ada bedanya Indo sama di luar. Makanya simbol anarki lingkaran A tuh, tahu kan? Yang huruf A terus ada lingkarannya. Nah, itu tuh sering bareng sama angka 1312, itu sebagai pesan global. Rakyat udah muak sama otoritas yang represif. Lingkaran itu artinya order, tertib, dan huruf A artinya anarki. Jadi anarki bukan chaos asal-asalan, tapi kritik bahwa ketertiban negara sering dipakai buat menindas rakyat. Wih, gue baru tahu. Jadi bukan sekedar coretan random ya. Itu simbol ideologi. Jadi pas gue lihat lingkaran A gede di tembok sekitar gedung DPR, itu nyambung ke 1312 juga ya. Gue kira logo anak band hardcore. Ya bisa jadi dua-duanya. Karena musik punk kan emang deket banget ya sama ide anarki. Lagu-lagu mereka jadi semacam propaganda tandingan. Jadi moral 1312 atau lingkaran A itu bukan vandalisme biasa, tapi bagian dari tradisi perlawanan. Pantes pas ada demo di Indo, anak-anak punk, metal, sampai seniman jalanan nongol semua. Ternyata mereka bawa warisan simbol yang udah mendunia. Betul. Jadi jangan kaget kalau mural-mural itu bisa nyambung ke gerakan di Amerika, Eropa, atau Amerika Latin. Simbolnya sama, tapi konteksnya lokal. Di Indonesia, mural 1312 plus lingkaran A itu kayak jeritan. Rakyat udah jenuh, dibungkam, dipukul, disemprot gas air mata, tapi tetap berdiri. Selain 1312 ada nggak simbol perlawanan lain? Wah, banyak nih. Selain 1312, ada juga simbol babi buat ngehina polisi. Karena dianggap rakus dan kasar kan. Makanya di barat muncul nih istilah copik. Di Indonesia, kadang di Palestina jadi anjing negara. Itu sindiran keras karena hewan-hewan itu dipakai buat ngegambarin aparat yang nggak lagi manusiawi. Gila. Sadis amat ya. Tapi emang kena sih. Gue juga pernah lihat meme polisi ngejar bocah nggak pakai helm, tapi kalau ketemu pejabat korupsi malah diem aja. Meme itu jadi bentuk perlawanan modern karena ngomong serius sering dibungkam kan. Rakyat nyindir lewat humor, meme bisa lebih nancep daripada orasi panjang. Wah iya,
Kayak sekali scroll Instagram atau TikTok langsung bikin orang relate. Nggak perlu kuliah hukum dulu. Nah, selain itu tuh ada juga simbol tangan mengepal. Klasik banget sih emang. Itu tapi jadi lambang solidaritas, jadi lambang persatuan dan perlawanan juga loh. Dipakai sejak zaman buruh pada abad ke-19. Sampai demo mahasiswa pada tahun 98, bahkan sampai hari ini juga masih muncul di spanduk demo. Oh iya bener, gue pernah lihat tuh tangan ngepal di mural deket kampus. Jadi kayak logo defaultnya rakyat kalau lagi ngamuk bareng-bareng. Terus ada juga topeng Guy Fawkes yang dipopulerin sama film V for Vendetta. Itu tuh dipakai aktivis Anonymous sampai demonstran Hong Kong. Di Indonesia pun sering loh dipakai buat nyindir pemerintah karena anonim tapi bersuara keras. Jadi simbol-simbol ini bukan sekedar gambar random ya, tapi udah kayak alfabet baru buat rakyat yang muak sama sistem. Nah itu tuh tepat banget. Dari mural, meme, sampai topeng semua jadi bahasa politik jalanan. Karena kalau kata Wiji Tukul, rakyat hanya bisa melawan dengan cara yang mereka punya aja. Pertanyaan gue, kenapa sih aparat bisa segampang itu nembak rakyatnya sendiri? Ya, karena polisi punya monopoli kekerasan dan negara kasih legitimasi buat pakai senjata. Tapi masalahnya, standar proporsional sering dilanggar. Banyak kasus polisi gampang tarik pelatuk atau nembak gas ke air mata ke kerumunan tanpa mikir keselamatan. Itu yang bikin rakyat makin gak percaya kan? Jadi pistol mereka lebih gampang bunyi daripada logika mereka. Dan itu bukan cuma di Indonesia aja. Di banyak negara berkembang, polisi dianggap sebagai mesin represi, bukan pelindung loh. Di Indonesia sendiri, regulasi penggunaan senjata sebenarnya ada beberapa hal nih. Harus sesuai prinsip necessity atau keperluan, dan proportionality atau keseimbangan. Tapi di lapangan apa coba? Hilang semua. Contoh Kanjuruhan tahun 2022, ingat kan? Gas air mata ditembak ke tribun tertutup. Itu pelanggaran standar FIFA, tapi tetap dilakuin. Berarti sebenarnya bukan karena mereka nggak tahu aturan, tapi karena yakin nggak bakal kena sanksi ya? Ada istilah culture of impunity. Artinya, aparat sering kebal hukum. Kalaupun ada sanksi, palingnya dipindahin jabatan, bukan diadili serius. Jadi mental mereka makin berani main kasar. Bayangin, orang sipil kalau salah angkat tangan bisa langsung dipenjara. Tapi aparat yang nembak warga, nembak masyarakat, bisa lolos dengan alasan protap. Waduh, jadi kayak main game pakai cheat ya. Mereka punya senjata, punya aturan sendiri, tapi nggak ada yang bisa negur. Iya, makanan rakyat ngelawan dengan simbol kayak 1312 tadi. Ya itu sebagai jeritan ketidakadilan. Karena kalau hukumnya nggak adil, rakyat bikin hukum sosial sendiri. Lewat mural, lewat demo, lewat solidaritas. Jadi intinya pistol boleh mereka pegang, tapi legitimasi sebenarnya tetap di tangan rakyat ya. Nah, itu tepat banget. Polisi boleh punya senjata, tapi rakyat punya suara dan sejarah juga. Dan suara itu kalau udah nyatu lebih kuat dari peluru udah pasti. Gila. Psikologi aparat itu dibentuk pakai pola pikir kami versus mereka. Jadi masa aksi dianggap musuh, bukan warga negara yang sah. Ditambah culture senioritas keras di kepolisian, bikin mereka lebih gampang represif. Pantes aja, kelihatan kayak robot ya. Kayak udah nggak punya hati nurani lagi. Dan menurut gue juga nih ya, polisi yang gampang ngelakuin tindak represif ke masyarakat sipil itu biasanya anggota yang minim empati dan kontrol emosinya rendah. Mereka punya luka batin atau trauma masa lalu yang gak pernah disembuhin. Akhirnya ngebentuk pribadi yang arogan, kasar, gampang ngepancing emosi, bahkan buas. Jadi bukan cuma karena seragam dan senjata ya, tapi emang pola pikirnya udah dicetak begitu dari awal. Iya, dari pendidikan dasar aja udah ditekankan loyalitas ke institusi, bukan ke masyarakat kan. Mereka dilatih disiplin dengan kekerasan. Jadi, pola itu kebawa saat mereka bertugas. Ada penelitiannya juga nih. Katanya, polisi yang sering turun ke kerusuhan bisa ngalamin traumanya sendiri nih. Tapi bukannya dapat terapi, malah ditambahin doktrin keras. Kalau takut, lawan kekerasan. Itu yang bikin lingkaran setan. Jadi polisi sebenarnya juga korban sistem, tapi sayangnya mereka malah jadi pelaku di lapangan. Tepat banget. Makanya banyak akademisi bilang,
Kalau nggak ada reformasi kultur kepolisian, kekerasan bakal terus berulang. Karena mentalitasnya nggak pernah berubah, meskipun ganti generasi. Berarti yang bahaya bukan cuma pistolnya, tapi mindsetnya. Karena mindsetnya yang salah bisa bikin senjata lebih sering dipakai daripada otak. Mindset aparat yang terjebak, musuh atau kawan, itu akar masalahnya kan. Kalau rakyat dipandang sebagai musuh, maka tindakan represif bakal selalu dianggap wajar sama mereka. Ditambah masuk polisi dan dikasih senjata lagi, aduh. Nah iya, makanya yang sampai detik ini gue pertanyakan, mereka kan kebanyakan lulus SMA ya. Tapi tanpa bermaksud memandang rendah pendidikan ya. Mau dari pendidikan apapun, kalau emosional kontrolnya terganggu, pasti bakalan jadi masalah. Mau jadi polisi atau apapun, akar dari setiap tindakan manusia kan berpikir. Dan empati, ibarat logika dan rasa harus saling berdimensi, nggak berat sebelah. Gua ngerasa kasus ini tuh kayak main Mobile Legends ya. Ada musuh, ada kawan. Bedanya di ML, kalau mati bisa respawn. Kalau di dunia nyata, korban nggak bisa balik lagi. Jadi kesimpulannya, 1312 itu bukan sekedar angka kasar. Itu jeritan rakyat yang marah, yang kecewa, dan trauma. Kalau polisi terus jadi alat kekuasaan, rakyat bakal makin jauh. Tapi kalau mau balik ke nurani, kayak Bapak Hugeng, mungkin ada harapan. Ya, intinya moral 1312 adalah cermin busuknya sistem. Dan selama rakyat masih teriak, jangan pernah kita tutup telinga. Gila. Berarti moral itu bukan vandal ya, tapi sejarah kecil yang ngerekam perlawanan rakyat. Setiap cat semprot itu adalah testimoni kemarahan. Dan gak ada kuasa yang bisa hapus jeritan itu. Meski temboknya disiram cat baru. Maksudnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.